Indonesia Bertauhid TV. Inilah hari keputusan antara orang yang betul-betul bahagia dengan orang yang mereka benar-benar sengsara. Hari yang Allah akan memperjelas tentang keadaan masing-masing orang. Adapun di dunia ini yang sengsara dan bahagia secara zahir, orang masih sering dibingungkan karena banyak orang yang durhaka tapi mulia, berlimpah ruah dunia yang mereka dapatkan, kelihatan bahagia. Sedangkan orang yang saleh, yang bertakwa, justru kelihatan sengsara, banyak kesulitan yang menimpanya, dan lain-lain. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari di mana Allah memisahkan setiap orang. Hari inilah hari yang kalian dulu terhadap Allah ini la yughfar, tidak akan diampunkan Allah Ta'ala. Zalim yang tidak akan diampunkan. Yang kedua, zulmul abdi li ghairi, zalimnya hamba kepada yang lain, kepada orang lain. Menahan hak atau merampas hak. Zalim seperti ini la yutrak, zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Artinya tidak dibiarkan. Kalau di dunia ini urusan kezalimannya belum selesai, akan dituntaskan oleh Allah di akhirat kelak dengan cara orang yang zalim kalau dia punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikannya itu kezaliman yang telah dia lakukan. Sampai kalau kebaikannya habis dan pembayaran kezaliman belum selesai, maka keburukan orang yang dizalimi akan diambil digabungkan dengan keburukan orang yang zalim. Sampai ada istilah al-muflis, ini orang-orang yang bangkrut, yang ketika zulmul abdi li nafsi, zalimnya hamba kepada dia sendiri, itulah zalim yang membahayakan, zalim yang bisa itu membuat dia binasa karena kemaksiatannya.
kemungkinan diampunkan Allah masih ada. Tapi maksiat juga memiliki dampak-dampak yang sangat buruk bagi jiwa manusia, karena maksiat ibaratnya racun yang dia tenggak. Allah perintahkan di akhirat kelak, kumpulkan orang-orang yang zalim wa aswajahum bersama dengan kawan-kawannya, sebagaimana di dunia ini sesungguhnya al-arwah junudun mujannadun. Jiwa manusia itu dia akan berkumpul sesuai dengan yang cocok. Dia kayak ini junud, dia kayak ini sekelompok pasukan mujannadah, junudun mujannadah. Idza ta'arafa ikhtalafa wa idza tanaqara ikhtalafa. Kalau cocok ngumpul, enggak cocok pisah. Ini jiwa manusia. Sehingga di zaman Nabi juga ada orang yang sukanya ngelawak, ngumpulnya sama orang yang sukanya ngelawak, sehingga ngumpul dengan dia setipe. Yang perlu kita ingatkan diri kita, ya kawan, di akhirat kelak kita mau dikumpulkan dengan siapa? Yang jelas orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Sehingga Nabi katakan bahwa almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang dia cintai. Maka perhatikan siapa yang dicintai oleh hati Anda. Apakah Anda mencintai sahabat Nabi, mencintai para ulama, mencintai para wali-wali Allah, mencintai orang-orang saleh, atau bahkan dia mencintai para pendurhaka, para pelaku maksiat, orang-orang yang mereka penentang agama. Yang perlu dikhawatirkan adalah kelak di akhirat, dengan siapa dia akan dikumpulkan, atau kita akan dikumpulkan. Ukhsyurul ladzina zalamu wa aswajahum, kumpulkan orang-orang yang zalim bersama dengan orang setipe dengan mereka yang juga sama-sama zalim. Wa ma kanu ya'budun, dan kumpulkan pula dengan apa yang mereka sembah. Ini ya'buduna min dunillah, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin akan dilemparkan ke jahanam pula bersama dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Fahduhum ila siratil jahim, dan arahkan mereka itu ke jalan menuju neraka jahim, digiring. Yauma nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, wa yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Hari ketika kami menghimpun orang-orang yang bertakwa. Di dunia mereka memiliki ketakwaan, mereka mengagungkan Allah, dan mereka mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang tidak bertakwa tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dia akan mengagungkan Allah
seagung-agungnya. Allahu Akbar. Orang yang tidak bertakwa tidak akan peduli dengan syariat agama Allah Ta'ala. Sampai ada orang membuat istilah saya muslim tanpa syariat. PKI, ya ateis. Muslim tanpa syariat bagaimana? Ya muslim itu yang dalan bersyariat dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan mengagungkan agama Allah Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka itu menunjukkan adanya ketakwaan di dalam hatinya. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa yang dia menghormati hal-hal yang disucikan Allah, maka itu lebih baik bagi dia di sisi Allah Ta'ala. Seorang yang bertakwa itu dia akan mengagungkan Allah dan mengagungkan syiar agama Allah. Sangat peduli. Maka ketika disebut nama Allah, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah Ta'ala, hatinya bergetar. Ada getaran-getaran khusus. Orang kalau merasa punya hubungan itu, dia akan ada getaran khusus kalau disebut dengan yang bersangkutan. Kalau tidak ada hubungan khusus, maka hatinya tidak ada getaran apa-apa. Contoh, antum baca berita orang kepelindas truk sirai nganti moncorot kepelintas. Itu kalau hanya berita gitu, wah ada di sana, di tempat sana ada kecelakaan, orangnya kepalanya kepelintas ban sampai moncorot, hanya itu aja. Tapi kalau yang kepelindas truk itu bapaknya atau saudaranya, ini hatinya ada hubungan atau jiwanya ada hubungan dengannya, baru ada getaran-getaran khusus. Demikian pula orang dengan Allah Ta'ala. Orang kalau nggak punya hubungan apa-apa, 1000 perempuan disebut belas, nggak ada ngahnya, ya daftar nama gitu aja. Tapi kalau fulanah yang punya hubungan khusus disebut teratapan, gembrobios. Ini karena memang orang yang mereka punya hubungan khusus itu dia nyambung dengan apa yang disebutkan itu. Demikian pula seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan agama Allah yaitu menjaga agama Allah Ta'ala. Dia muliakan agama Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang bertakwa di dunia memuliakan agama Allah, wa nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Besok dari kiamat, kami Allah akan menghimpun orang-orang yang bertakwa itu menuju Allah yang Maha Rahman, wafda, kayak seorang duta. Dimuliakan, dinaikkan kendaraan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, besok yuhsyarun nas ala salasati asnaf. Manusia akan dihimpun menghadap Allah dengan 3 keadaan. Sinfun musyatun, wa sinfun rukbanun, wa sinfun ala wujuhihim. Ada yang dihimpun dalam keadaan berjalan, ada dihimpun dalam keadaan naik kendaraan. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihinakan Allah, dihimpun dalam keadaan berjalan sungsang dengan wajah mereka. Sebagaimana
Orang yang bertakwa di dunia memuliakan agama Allah, di akhirat kelak dia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang kafir, musyrik, munafik, mereka menghinakan agama Allah, di akhirat kelak mereka juga dihinakan Allah. Sebagaimana mereka di dunia berjalan sungsang dengan syiriknya, dengan kufurnya, dia juga akan dihimpun menghadap Allah dalam keadaan sungsang. Ini adalah jazaan wifaqah, balasan sesuai dengan ini amal perbuatan mereka. Waqifuhum, dan berhentilah dan hentikanlah mereka. Innahum mas'ulun, mereka akan ditanya. Dan kita semuanya juga akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini summa latus alunna yawma idin anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah tentang semua kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW pernah keluar, kemudian petuan dengan Abu Bakar dan Umar. Sedang duduk-duduk. Kata Nabi, kok kalian di sini? Duduk-duduk di sini. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda di sini? Lapar, ya Nabi. Sama. Nabi juga keluar karena lapar. Kemudian pergi ke tempat sahabat Ansor, disuguh susu, disuguh daging kambing. Singkat ceritanya intinya sampai kenyang. Nanti makan kambing insyaallah. Sampai kenyang. Kemudian kata Nabi, kalian keluar dalam keadaan lapar, sekarang kalian dalam keadaan kenyang. Sungguh nanti akan ditanyakan oleh Allah nikmat yang Anda telah dapatkan ini. Sehingga semua akan ditanyakan Allah Ta'ala, dihisab. Pertanyaan yang paling mendasar itu dua. Pertanyaannya banyak macam-macam. Yang paling pokok adalah dua. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Yang kedua, apa yang telah kalian sambut dari kedatangan para rasul? Ini adalah sungguhnya pertanyaan bentuk lain dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Hentikan mereka akan ditanya. Malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling tolong-menolong? Tidak bisa menyelamatkan satu dengan yang lainnya, wahai orang-orang kafir. Sebagaimana di dunia mereka kelihatan rapat, raket, kelihatan saling membela, membackingi, menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Preman-preman diselamatkan, penjahat-penjahat diselamatkan, para bantongan diselamatkan, ini para bos-bos kelas kakap, para penjahat kelas kakap diselamatkan. Mereka di dunia saling bisa menyelamatkan. Kenapa sekarang kalian nggak bisa saling menyelamatkan, wahai para manusia? Bahkan suasananya di akhirat kelak orang-orang yang di dunia itu mereka rakat, dekat, bersahabat karib. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang di dunia mereka sangat dekat, rakat, berkawan akrab. Di akhirat kelak akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang yang mereka di dunia berkawan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balhum al-yawma mustaslimun. Bahkan mereka di hari itu tinggal nyerah
bongkoan, pasrah bongkoan. Mau diapakan ya tinggal nyerah, nggak bisa apa-apa. Ya karena memang sudah tidak bisa meronta, tidak bisa berontak, tidak punya kekuatan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya dia tinggal mau diapakan, dia tinggal manut, pasrah bongkoan, sehingga nggak bisa menolak lagi apa yang akan Allah timpakan kepada mereka. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, dan mereka saling berhadapan-hadapan, yatasaalun, saling menggugat. Yatasaalun ini saling bertanya, maksudnya saling menggugat. Qalu, berkata orang-orang yang disesatkan atau orang yang lemah menggugat orang yang kuat yang dulu menyesatkan, innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, kalian dulu selalu mendatangi kami, menawari kami, mengajak kami dari arah kanan, kata para ulama, dari arah menghias-hiasi barang bobrok, barang rusak, barang jelek, barang sesat, itu dihias-hiasi jadi kelihatan bagus, sehingga memperlihatkan syirik, memperlihatkan kufur, memperlihatkan kemunafikan, memperlihatkan bid'ah, memperlihatkan maksiat, itu dikemas-kemas, itu ditampilkan menjadi barang yang kelihatan bagus, untuk ngelembuk, untuk ngajak orang tersebut agar ngikut. Qalu, orang yang digugat mengatakan, balam takunu mu'minin, bahkan sebenarnya kalian ini memang orang yang tidak beriman, memang kamu itu dasarnya rusak, sehingga begitu diiming-iming langsung mencolot. Ya bukan salah saya saja, ngiming-ngiming aja. Situ yang mencolot sendiri, yang nubruk sendiri, bonyok ya berarti resiko sendiri. Ya tugas setan memang ngiming-ngimingi, gelembuk. Gimana caranya orang tertarik presentasi, dia gimana caranya orang mau beli. Lah soal beli nggak beli itu ya keputusannya di tangan Anda. Memang kamunya yang asalnya memang tidak punya keyakinan, sehingga begitu diming-ming langsung drosor, langsung menyambut. Wa makana lana alaikum min sultanin, saya itu nggak punya kekuasaan untuk nyesatkan kamu sebetulnya itu. Bal kuntum qauman taghin, memang kamunya itu kaum yang sebetulnya bakat sesat. Sehingga kalau memang punya keyakinan, punya iman, punya prinsip, mbok ya mau ditawari kayak apa, dia pasti nggak mau. Punya prinsip. Tapi karena nggak punya prinsip, maka datang tawaran cocok dengan nafsunya, ya dia pun kemudian ikut. Fahaqqa alaina qaulu rabbina, sekarang keputusan Allah telah menimpa kami, ini azab Allah, keputusan Allah telah menimpa kami, inna ladza'iqun, kita ini semuanya tinggal ngerasakan saja. Fakhwainakum inna kunna ghawin, kami sesatkan kalian karena memang kami dulu orang sesat, sehingga tugasnya kami adalah menyesatkan yakni manusia. Fa innahum yauma idzin fil adzabi mustarikun, sesungguhnya mereka di dalam azab, yakni mereka mustarikun berserikat, ini sama-sama mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika naf'alul bil mujrimin, kata Allah begitulah kami memperlakukan orang-orang yang mujrim. Ganti pelajaran.
Pelajaran kita ya khotifillah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita masuk pada pembahasan ayat Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Syekhul Islam dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab ini secara umum membahas prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tapi beliau agak berpanjang lebar dalam pembahasan al-asma wa sifat. Karena pentingnya pembahasan ini, pembahasan tentang asma Allah dan sifat Allah, ikhwani fillah, berkaitan dengan diri kita, sesungguhnya adalah kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak. Dari si mana? Karena pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat menentukan sekali kualitas penghambaan kita kepada Allah taala. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim yang sering kita ulang-ulang, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jamil asma'i was sifat allati yutalli'u 'alaiha al-bashar. Kesempurnaan atau manusia yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang telah Allah terangkan kepada manusia. Sehingga semakin hamba itu mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hamba ini akan semakin sempurna dalam mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Karena secara umum kesempurnaan hamba dalam mewujudkan penghambaannya kepada Allah itu sebanding dengan rasa pengagungannya terhadap Allah Ta'ala. Dan munculnya rasa pengagungan seorang kepada Allah itu sangat berkaitan dengan sejauh mana dia mengenal Allah Ta'ala. Sehingga orang paling mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala yang akan paling sempurna dalam yaitu menghamba kepada Allah Ta'ala. Dan kualitas penghambaan itu ditentukan dengan kondisi hati manusia. Sebagaimana kualitas ibadah ditentukan oleh kondisi hati manusia. Dikatakan oleh seorang ulama, al-a'malu tatafadul bima tafaduli ma fil qulub. Amal-amal manusia itu nilai keutamaannya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keutamaan yang ada di dalam hati manusia. Lalu beliau mencontohkan orang yang sholat. Sama-sama sholat, boleh jadi di masjid yang sama, berimam dengan imam yang sama, dia menjadi makmum, boleh jadi di shaf yang sama. Tapi selesai sholat, kedua orang ini, pahala yang didapatkannya, perbedaannya bainal masyriq wal maghrib.
perbedaannya kayak antara timur dan barat. Perbedaannya kayak antara timur dan barat. Jauh. Apa yang membedakan? Apakah satu sholatnya itu rukuknya nekuk sempurna, yang satu kurang nekuk sempurna? Enggak, bukan itu. Itu bisa juga membedakan. Tapi mafil qulub, yang membedakan, yang paling nyolok adalah apa yang ada di dalam hatinya manusia. Seorang yang mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kondisi hatinya berbeda-beda. Ada yang berdiri di hadapan Allah taala dalam kondisi dia tidak memiliki rasa apapun berkaitan dengan Allah taala. Tidak ada rasa cintanya, harapnya, takutnya, rindunya, dan seterusnya. Yang satu, hatinya diwarnai dengan perasaan yang memuncak berkaitan dengan kecintaannya kepada Allah, kerinduannya kepada Allah, ketakutannya kepada Allah, harapannya kepada Allah, kenyamanannya dalam mewujudkan amalan salat yang dia lakukan, dan seterusnya. Ini yang menentukan kualitas amal seseorang. Dan terbentuknya perasaan yang seperti itu sangat ditentukan dengan sejauh mana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengenal Allah sungguhnya adalah kebutuhan mutlak bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, pembicaraan tentang asma Allah dan sifatnya. Ini adalah titik tolak yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Titik tolak yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Kalau tauhid uluhiyah membedakan antara muwahhid dan musyrik. Pembicaraan tentang tauhid uluhiyah itu membedakan antara muwahhid dan musyrik. Tauhid asma wa sifat ini titik awal yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah menyimpang dari pembicaraan tentang nama dan sifat Allah sehingga menjadi berbagai macam bentuk bid'ah-bid'ah yang macam-macam. Dan dampaknya dalam kehidupan sangat luas. Sangat luas. Contoh umpamanya, antum yang sudah belajar Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Allah zat yang maha berilmu, maha tahu. Allah Al-Hakim. Allah zat yang maha bijak. Yang semua ketetapan Allah itu adalah tepat, sempurna. Allah zat yang maha adil. Allah tidak zalim sama sekali. Allah yang maha rahmah. Ketika kita faham nama-nama itu ikhwan, kita akan tergambar bahwa syariat agama Allah yang Allah turunkan ini adalah cerminan dari keadilan Allah, cerminan dari sifat hikmahnya Allah, cerminan dari ilmunya Allah, cerminan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan bisa memandang dengan kacamata pengagungan terhadap syariat agama Allah ini. Tapi orang yang mereka tidak mengenal Allah, Allah kenalnya Allah seperti temannya sendiri. Syariat Allah itu diadol-adol. Sehingga dia sok lebih pintar, lebih bijak, ya ini lebih tepat bersikap dan menjadi kritikus terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kafir itu wajar. Oh kafir ya wajar. Memang kafir. Tapi kalau dia muslim dan dia mengaku agamis, bahkan tokoh cendekiawan umpamanya, tapi pandangan-pandangannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala super miring, ini disebabkan diantaranya
tidak tergambarnya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ruwet pikirannya itu. Dan kacaunya ini diantaranya adalah disebabkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, sehingga bicaranya itu dengan hawa nafsunya. Omongan-omongannya cerminan daripada ini hawa nafsunya semata. Oleh karena itulah beliau berpanjang lebar dalam pembicaraan tentang asma Allah dan sifat Allah Ta'ala, karena sungguhnya ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam kehidupan seorang muslim, dari keyakinan, kemudian amaliyah hari-hariannya, ini semuanya berkaitan dengan sejauh mana ini kefahaman keyakinan dia tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Awwal Al-Akhir, Al-Zahir Al-Batin, itu ada dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah Al-Awwal dan Allah Al-Akhir, Allah Al-Zahir dan Allah Al-Batin, dan dia Allah Zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayat ini dijelaskan langsung pengertiannya oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang hafalan hadisnya termasuk ranking terbanyak, walaupun keislamannya bersama Nabi hanya dalam hitungan beberapa tahun, 3-4 tahun, tapi Abu Hurairah adalah spesial. Ibaratnya dia wakafkan hidupnya untuk mengumpulkan hadis. Kemudian beliau memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari, mengumpulkan hadis, sehingga ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatik yaumil qiyamah?" Wahai Nabi, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak dari kiamat? Kata Nabi, "Laqad dzanantu ya Aba Hurairah, aku telah sangka ya Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang menanyakan tentang hal ini sebelum kamu, min khirsika alal hadis, karena semangat Anda di dalam masalah hadis." Tapi juga bukan modal semangat tok. Ini yang lebih penting lagi. Semangat terus, Masya Allah semangatnya. Tapi ngapalkan setahun nyantol-nyantol. Lunyu. Bablas terus. Yang lebih penting lagi, Abu Hurairah itu didoakan Nabi, hafalannya tidak pernah lupa. Ini yang penting. Sehingga orang yang ngapalkan sudah semangat, sregep semangat, kemudian hafalannya tidak lupa. Oh, ini kalau hanya sehari 10 hadis, enteng enggak? Enteng enggak? Yo enteng, hanya 10 hadis, enteng 10 hadis. Itu kalau ngapalkannya tidak lupa, mau pisan langsung ngapal, pisan langsung ngapal. Yang berat itu mau ping 150 juga nggak nyantol-nyantol, sehingga lunya-lunyu, merucut-merucut, terus apal nomor 2, nomor 1 hilang, sehingga akhirnya susah untuk ngapalkannya itu. Abu Hurairah Allah berikan keistimewaan,
Juga diantaranya dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna idza akhadna mudajjina an naqul. Nabi memerintahkan kami kalau mau tidur supaya mengucapkan doa ini. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Rabb, ya Allah, Rabbnya langit, Rabbnya bumi, Rabbnya arsy yang agung, Rabbana wa rabba kulli syai', Rabb kami dan Rabbnya segala sesuatu, Faliqal habbi wan nawa, zat yang menumbuhkan biji-bijian dan tumbuhan, yang memecahkan memeletekkan bijian meletek, retak, yang membelah biji-bijian, menumbuhkan tumbuhan. Adzan. Falikal habbi wan nawa wa munzilat Taurat wal Injil, dan yang menurunkan Taurat dan Injil, wal Furqan, dan Al-Furqan itu Al-Quran. Ini namanya, ini Nabi bertawasul sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah taala. Itu Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim, Rabbana wa rabba kulli syai', Falikal habbi wan nawa wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan. Ini adalah tawasul. Tawasul dengan nama-nama atau dengan sifat-sifat Allah taala, dan ini diperintahkan. A'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyati. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala kejahatan, dari segala sesuatu yang buruk, yang ubun-ubunnya ada di tanganmu. Semua nasib para makhluk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, ya binatang maupun manusia. Ini min syarri kulli syai'. Kalau kita tidak dilindungi oleh Allah Ta'ala, boleh jadi telinga antum sudah dimasuki orang-orang. Dilindungi Allah Ta'ala, binatang-binatang udah ngeroyok atau ngeruyu antum. Tikus ya nyokoti, kemudian kelabang bisa masuk kemana-mana. Ini semuanya termasuk diantara pelindungan Allah Ta'ala, belum demit-demit, belum ini kejahatan manusia. Allahumma antal awwal. Ini yang menjadi pembahasan di sini. Ya Allah, Engkau adalah al-awwal. Apa itu al-awwal? Falaisa qablaka syai'. Yang tidak ada sesuatu pun sebelummu. Ini Allah azali, Allah yang pertama, dan Allah ini tidak dari tidak ada. Allah tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ini al-awwal. Wa antal akhir, dan Allah adalah al-akhir. Falaisa ba'daka syai'. Setelahmu tidak ada sesuatu pun setelahmu. Ini adalah Allah al-ihatah, meliputi zaman, sehingga zaman semuanya dalam liputan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sebelum Allah, enggak ada yang setelah Allah, semuanya dalam liputan Allah taala secara zaman. Wa anta dzahir, engkau zat yang zahir. Falaisa fawqaka syai', enggak ada yang di atasmu. Ini Allah al-ulu dalam ketinggiannya. Ahlussunnah meyakini ketinggian Allah uluwu zat dan uluwu sifat. Allah tinggi dalam zatnya dan tinggi dalam sifatnya. Ahlul bid'ah, mereka tidak mau menetapkan ketinggian zat Allah,
Sehingga mereka tidak mau mengatakan Allah di atas langit. Sudah mengingkari Allah di langit gini terus. Mereka mengingkari Allah di atas langit, tapi dirijinya itu gini terus. Nunjuk Allah terus di atas. Ini karena memang fitrahnya manusia itu, dia meyakini Allah itu di atas. Fir'aun ketika ingin membuktikan sesatnya Musa, caranya gimana? Memerintahkan Haman, sang arsiteknya itu, untuk membuatkan bangunan bertangga sampai sundul langit sana, mau ngelongok membuktikan tuanya Musa ada di atas atau enggak. Dan dia pastikan Musa dusta. Artinya Musa memperkenalkan kepada Fir'aun Tuhannya itu di atas. Sehingga yang mengingkari Allah di atas itu kayak Fir'aun. Musa sudah memperkenalkan ya ini Allah di atas. Makanya Fir'aun dengan sombongnya pengen dibuatkan tangga untuk bisa ngelongok sampai di langit sana, untuk bisa nginjen apakah ada Tuhannya Musa atau enggak. Ini menunjukkan bahasanya Musa memang mendakwakan Allah di atas. Ada seorang imam besar Asy'ariyah. Lalu ada seorang yang bertanya, ya Syekh, bolehlah mengatakan Allah, yaitu istilah nggak tahu Allah di mana. Sekarang ya Syekh, kalau kita berdoa ini, arah hati kita kemana? Kemana arah hati kita ini? Ke atas atau kemana? Maka Syekh ini mengatakan, Hairani Al-Hamdani, sungguh membingungkan aku Al-Hamdani. Karena fitrahnya manusia itu kalau berdoa dia ke atas. Ke atas, yang di atas. Yang di atas, yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa di bawah atau di atas? Hah? Ya di atas. Hati manusia menunjuknya ke atas sana. Semut. Ketika Sulaiman yaitu ingin minta hujan kepada Allah Ta'ala, kemudian lihat semut sudah melumah. Tahu melumah? Melumah. Apa melumah itu? Telentang, melumah. Kemudian sikilnya ngadep, yaitu kedua sikilnya berapa semut? Melumah, pokoknya menghadap ke atas, minta kepada Allah hujan. Kata Sulaiman, kalian sudah diwakili oleh saudara kalian semut. Melumah ke atas sana, nggak mengkurap. Doa ya ke atas. Sehingga ini fitrah manusia begitu. Allah adalah di atas. Ahlussunnah menetapkan zat Allah di atas dan sifat Allah yang maha tinggi di atas semua para makhluk. Ahlul Bid'ah mengingkari ini ketinggian zat Allah dan dalam hal ketinggian sifat sama, itu menetapkan. Kemudian wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkau ya Allah al-batin, gak ada yang lebih tersembunyi bagi engkau. Ini Allah ilmunya meliputi segala-galanya, gak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Semuanya dalam liputan Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada orang bisa merahasiakan perbuatannya. Kalau sekarang dia bisa merahasiakan dari manusia, maka akan datang hari, kata Allah, yauma tublas sarair, hari yang Allah akan membongkar semua rahasia manusia. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan apa yang bisa dia sembunyikan dari para manusia. Iqdi anna ad-dain, ya Allah, tunaikanlah utang kami. Wa aghnana minal faqri, dan kayakanlah kami dari kefakiran. Hidup terlilit utang itu nggak enak. Makanya Nabi berlindung kepada Allah dari terlilit utang. Mahram, orang yang terlilit utang. Dan orang yang terlilit utang itu dia selalu akan berdusta dan menyelisih janji.
Kapan akhi bayar? Ntar, pekan depan, Jumat depan. Depannya itu sampai kiamat terus, sampai depan terus. Depan terus, sehingga melinjani janji terus. Ini Nabi katakan, yang katakan Nabi, orang yang utang itu dua ini kebiasaannya, yaitu dusta dan menyelisih janji. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan jangan sampai kita ini utang jadi hobi. Semuanya utang, nyicil. Katanya lebih untung. Utang untung. Itu kalau kamu gak mikir mati, utang itu bisa menahan seorang dari surga. Sehingga orang itu bisa tertahan masuk surga itu gara-gara utang. Bukan untung utang itu, kerugian. Kalau bisa hidup ini tanpa utang, sehingga semuanya cash, bayar cash, ini tidak menanggung beban utang. Sampai semuanya utang. Rumahnya yang ditempati kredit petang puluh tahun. Umur piro. Kemudian mobilnya kredit. Sampai sepatu-sepatunya kredit. Istrinya kredit juga enggak? Semuanya dikreditkan. Ini membuat mumet, membuat pusing. Kalau bisa hidup itu tanpa beban utang, ini adalah membuat seorang dia nyaman. Sehingga mesti dia berusaha bagaimana dia ini mengatur gaya hidupnya. Orang punya utang itu bukan karena duitnya sedikit. Kadang-kadang dia duitnya banyak, tapi nggak bisa ngatur pengeluaran. Sehingga gajinya berapapun mesti minus. Gajinya 5 yuto ya minus, 20 yuto ya minus. Karena gaya hidupnya nggak bisa ngontrol. Dia gajinya 5 yuto, tapi bendino mangane nang restoran terus. Sing jusnya aja 50.000. Hanya untuk gaya-gaya selfie. Mangane nang restoran kono sugih belegedu berarti. Begitu gajian uangnya minus sekian. Ini karena dia nggak bisa mengendalikan ini pengeluaran dia. Sehingga ikhwani fillah sekali lagi jangan hidup dengan beban utang. Sehingga bagaimana bisa kita bebas dari utang, sebab orang yang utang itu jiwanya terjajah. Jiwanya terjajah. Dia dikuasai oleh orang lain. Maka hendaknya seorang dia membebaskan dari ini utang. Termasuk diantaranya yaitu jangan memperbanyak utang budi juga. Yaitu dalam pengertian sehingga nanti ada rasa ketergantungan, jiwa Anda juga kurang bebas. Bagaimana bersikap mandiri, bermental kaya, kalau nggak punya ya punya usaha untuk mencari, bukan dremis, bukan mengharapkan dengan minta-minta, tapi bagaimana dia berusaha untuk ya ini punya semangat untuk mendapatkannya. Ini mental kaya, mentalnya orang yang kaya. Bagaimana dia tidak mendapatkan dari belas kasihan orang, tapi dengan keringatnya sendiri. Seperti yang sudah kita sampaikan bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, gak punya apa-apa. Dan tidak punya bayangan mau dapat apa di Madinah. Dan sangat membutuhkan segala-galanya. Ya butuh rumah, butuh macam-macam. Sampai ditawari teman saudaranya, karena Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, ditawari saudaranya untuk berbagi rumahnya, hartanya, segala macamnya. Tapi Abdurrahman bin Auf bukan tipe bermental miskin, bukan tipe orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tapi Abdurrahman bin Auf orang yang memiliki mental punya izzah. Dullani aina suq. Terima kasih saudaraku, tunjukkan saja kepada saya di mana pasar, tak dodolan sendiri. Usaha, peras keringat,
sehingga dia ini bisa punya penghasilan. Nah, ini adalah jiwanya pemuda yang dididik oleh Nabi, mentalnya adalah mental mandiri. Ada demikian ya kawan, insyaallah kita lanjutkan yang akan datang bismillah, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.